Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Windy Dwi Anggraini, nomor presensi 18 dari 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa merah putih di Manado. Materi yang akan saya sampaikan berdasarkan pada infografis berikut ini. Apa itu peristiwa merah putih di Manado? Peristiwa merah putih di Manado adalah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda, di mana berbagai himpunan rakyat Sulawesi Utara berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di gedung tangsi militer Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 14 Februari tahun 1946 di Teling, Manado, Sulawesi Utara. Adapun tokoh yang ikut serta dalam peristiwa ini yaitu berbagai himpunan rakyat Sulawesi Utara meliputi pasukan KNIL dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Charles Costaulu bersama dengan Sersan SD Wisan. Peristiwa merah putih di Manado ini dilatar belakangi oleh kemerdekaan Indonesia yang baru diketahui oleh masyarakat di Sulawesi, dan mereka memutuskan untuk mengibarkan bendera merah putih di berbagai area dan melucuti senjata milik pasukan Jepang. Hingga pada akhirnya tentara sekutu bersama Nica datang ke Sulawesi Utara pada awal Oktober tahun 1945. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara, terutama Manado. Tetapi masyarakat pribumi menolak dan memilih untuk melawan pasukan Belanda. Kronologi dari kejadian ini diawali oleh masyarakat Sulawesi Utara yang kalah melawan sekutu dan Belanda sehingga Manado dikuasai oleh tentara Belanda. Lalu, Letnan Kolonel Charles Kos dan Sersan SD Wisan sebagai pemimpin menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana tersebut sudah disusun sejak 7 Februari. Namun, sebelum puncak penyerbuan pada 14 Februari, pemimpin pasukan ditangkap oleh pasukan Belanda. Untuk melanjutkan perlawanan tersebut, pemberontakan dialih tugaskan kepada Komando Mambo Runtukahu yang memimpin KNIL Minahasa. Puncak penyerbuan ditandai dengan perobekan warna biru pada bendera Belanda sehingga menjadi bendera merah putih yang dikibarkan di atas gedung markas militer Belanda. Berita mengenai peristiwa ini disebarluaskan oleh BBC London serta Radio San Francisco Amerika Serikat dan menjadi pukulan telak untuk Belanda. Sayangnya, pengambil alihan kekuasaan Belanda tersebut hanya sementara karena pada awal Maret, kapal perang Belanda, Piet Hein, tiba di Manado dan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Pada 11 Maret, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda untuk melakukan perundingan yang tujuan sebenarnya yaitu untuk menahan pemimpin-pemimpin tersebut, sehingga tentara Belanda mampu kembali mengambil alih Sulawesi Utara. Apa saja dampak yang disebabkan oleh peristiwa ini? Yang pertama yaitu Sulawesi Utara berhasil dikuasai oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk sementara waktu. Yang kedua, sekitar 600 pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan. Yang ketiga, peristiwa ini tercatat dalam sejarah dunia karena wakil tentara sekutu Inggris di Makassar menyatakan perang dengan kekuasaan Sulawesi Utara. Karena Sulawesi Utara telah dianggap sebagai negara merdeka yang telah memiliki wilayah pemerintahan, tentara, dan rakyat sendiri. Yang keempat, peristiwa ini berhasil menggagalkan provokasi Belanda di luar negeri. Yang terakhir, peristiwa ini mengawali terjadinya konferensi meja bundar dan berhasil merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.